Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Langkah Cahaya, tempat kita bersama-sama menenangkan hati, menyegarkan jiwa, dan menumbuhkan cahaya iman dalam hidup kita. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik subscribe agar setiap konten dakwah yang menyejukkan hati bisa sampai kepada Anda dan orang-orang yang Anda cintai. Jangan lupa juga untuk like jika video ini terasa bermanfaat dan share kepada keluarga, sahabat, atau siapapun yang sedang membutuhkan ketenangan dan pengingat dari Allah. Alhamdulillah, mari kita mulai bersama-sama. Semoga setiap kata yang kita dengar membawa kedamaian, kekuatan, dan cahaya bagi hati kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita berada di satu titik dalam hidup di mana tubuh masih terus bergerak, tapi hati terasa sangat lelah? Kita bangun pagi, menjalani aktivitas, tersenyum di hadapan orang lain, namun di dalam dada ada beban yang sulit dijelaskan. Lelah karena harapan yang belum terwujud, lelah karena doa yang terasa belum dijawab, lelah karena hidup tak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan. Banyak dari kita kuat di luar, namun rapuh di dalam. Dan seringkali, kelelahan hati ini kita simpan sendiri karena merasa tidak semua orang bisa mengerti. Dalam kondisi seperti inilah, Allah dengan kasih sayangnya menghadirkan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban bukan sekedar pergantian waktu dalam kalender Hijriyah. Ia bukan bulan yang ramai dibicarakan seperti Ramadan, juga tidak semegah bulan-bulan haram lainnya. Namun justru di balik kesederhanaannya, bulan Sya'ban menyimpan ketenangan yang dalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memuliakan bulan ini. Bahkan beliau menyampaikan bahwa Sya'ban adalah bulan di mana amal-amal manusia diangkat kepada Allah. Bayangkan saudaraku, di saat kita merasa kecil, merasa tak berarti, merasa amal kita sedikit dan penuh kekurangan, justru pada bulan ini Allah memperlihatkan amal kita ke hadapannya. Bukan untuk mempermalukan, tapi untuk menunjukkan bahwa Allah peduli. Seringkali kita menilai diri kita terlalu keras. Kita merasa ibadah kita tidak seberapa, sedekah kita kecil, sholat kita belum khusyuk, doa kita sering lalai. Kita membandingkan diri dengan orang lain yang tampak lebih baik, lebih taat, lebih dekat dengan Allah. Akhirnya, hati kita semakin lelah karena merasa diri ini tak layak dicintai oleh Allah. Padahal saudaraku, Allah tidak melihat kita dengan cara yang sama seperti manusia melihat kita. Allah melihat perjuangan, bukan hasil semata. Allah melihat niat, bukan sekedar tampilan. Allah melihat air mata yang jatuh di sepertiga malam, meski tak ada satupun manusia yang tahu. Bulan Sya'ban hadir untuk menenangkan hati yang seperti ini. Allah seakan berkata kepada hambanya, "Aku tahu kamu lelah, aku tahu kamu berusaha, dan aku melihat semua yang kamu lakukan." Ketika amal diangkat, itu berarti setiap kebaikan sekecil apapun tidak pernah sia-sia. Senyum tulusmu kepada orang lain, sabarmu menahan emosi, kejujuranmu meski merugikan diri sendiri, semua itu tercatat. Bahkan diamnya hatimu saat memilih berserah daripada mengeluh, itu pun bernilai ibadah di sisi Allah. Saudaraku, seringkali kelelahan hati datang karena kita terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa bahwa hati ini butuh istirahat. Kita bekerja keras, berjuang tanpa henti, tapi jarang benar-benar duduk tenang bersama Allah. Bulan Sya'ban seperti undangan lembut dari Allah untuk berhenti sejenak. Bukan berhenti dari tanggung jawab, tapi berhenti dari kelalaian. Allah memberi waktu agar kita menata kembali hati yang kusut, meluruskan niat yang mulai bengkok, dan menguatkan iman yang mulai melemah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, bukan karena Ramadan belum cukup, tapi karena beliau ingin menyambut Ramadan dengan hati yang siap. Ini pelajaran besar bagi kita, bahwa ketenangan tidak datang tiba-tiba, ia dipersiapkan. Hati yang tenang adalah hasil dari proses mendekat kepada Allah sedikit demi sedikit. Jika hari ini kita merasa berat untuk sholat malam, jangan putus asa. Jika hari ini kita masih sulit khusyuk, jangan merasa gagal. Selama kita masih mau berusaha, Allah tidak akan berpaling. Bulan Sya'ban juga mengajarkan kita untuk jujur pada diri sendiri, mengakui bahwa kita lelah, bahwa kita punya luka, bahwa kita punya dosa.
Allah tidak meminta kita berpura-pura kuat. Allah hanya meminta kita kembali dengan hati yang apa adanya, kembali dengan doa yang jujur, kembali meski langkah tertatih. Karena bagi Allah, satu langkah hamba menujunya lebih berarti daripada 1000 alasan untuk menjauh. Saudaraku, mungkin hari ini kamu merasa hidup tidak adil, usahamu belum dihargai, doamu belum terwujud, dan kesabaranmu terus diuji. Namun bulan Sya'ban mengingatkan satu hal penting, bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat berhasil, tapi siapa yang paling sabar bertahan. Amal yang diangkat bukan hanya sholat dan puasa, tapi juga sabarmu dalam menghadapi takdir. Bahkan keikhlasanmu menerima hal yang tidak kamu inginkan pun dicatat sebagai amal yang besar. Ketika hati lelah, jangan lari ke tempat yang salah. Jangan mencari ketenangan pada hal-hal yang justru menjauhkan kita dari Allah. Ketenangan sejati hanya datang ketika kita kembali mengingat siapa yang mengatur hidup ini. Bulan Sya'ban adalah waktu yang Allah berikan agar kita menyadari bahwa kita tidak sendirian. Ada Allah yang selalu mendengar, ada Allah yang selalu melihat, ada Allah yang tidak pernah lelah mencintai hambanya, meski hamba itu sering lalai. Maka jika hari ini hatimu terasa berat, jangan putus asa. Bisa jadi ini cara Allah memanggilmu dengan lembut. Bisa jadi Allah ingin kamu lebih dekat, lebih sering berdoa, lebih jujur padanya. Bulan Sya'ban bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang memperbaiki arah, tentang menenangkan hati sebelum perjalanan panjang bernama Ramadan, tentang menyadari bahwa meski kita lelah, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Semoga Allah menenangkan hati kita di bulan Sya'ban ini, mengangkat amal kita meski penuh kekurangan, dan menjadikan kelelahan kita sebagai jalan untuk semakin dekat kepadanya. Amin. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahwa bulan Sya'ban adalah waktu diangkatnya amal dan hadir sebagai penenang bagi hati yang lelah, kini kita perlu menyadari satu kenyataan penting dalam hidup ini, bahwa banyak kebaikan justru lahir di waktu yang sering dilupakan. Sya'ban adalah salah satunya. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Sya'ban adalah bulan di antara Rajab dan Ramadan yang sering dilalaikan manusia. Banyak orang sibuk menyambut Ramadan, menghitung hari, menyiapkan jadwal ibadah, hingga lupa bahwa sebelum Ramadan ada satu bulan yang Allah muliakan dengan cara yang begitu lembut. Kelalaian ini sebenarnya cermin dari kehidupan kita sehari-hari. Kita sering menunggu momen besar untuk berubah, menunggu Ramadan untuk rajin ibadah, menunggu masalah selesai baru mau bersyukur, menunggu hati tenang baru mau mendekat kepada Allah. Padahal Allah tidak pernah meminta kita menunggu sempurna. Allah hanya ingin kita memulai. Dan bulan Sya'ban adalah undangan untuk memulai itu semua. Di bulan ini, amal-amal manusia diangkat kepada Allah. Bukan hanya amal lahiriah seperti sholat dan puasa, tapi juga amal batin yang sering tak terlihat. Niat yang kita luruskan, sabar yang kita tahan, keikhlasan yang kita jaga, semuanya ikut terangkat. Rasulullah SAW menyukai amalnya diangkat dalam keadaan berpuasa. Ini bukan sekedar puasa menahan lapar dan dahaga, tapi puasa yang melatih jiwa. Puasa yang mengajarkan kita untuk menahan diri, menundukkan ego, dan menyadari bahwa hidup ini bukan tentang menuruti semua keinginan. Saudaraku, dari sini kita belajar bahwa Allah mencintai persiapan. Allah mencintai hamba yang tidak datang dengan tangan kosong. Sya'ban adalah bulan persiapan hati. Persiapan agar ketika Ramadan datang, kita tidak lagi kaget dengan ibadah, tidak lagi merasa berat, tidak lagi merasa asing dengan Al-Quran, doa, dan sujud panjang. Banyak orang masuk Ramadan dengan semangat yang besar, tapi hati belum siap. Akhirnya, baru beberapa hari, semangat itu melemah. Sya'ban mengajarkan kita agar perubahan dilakukan perlahan, namun istiqomah. Seringkali hati kita gelisah bukan karena kurang ibadah, tapi karena hidup tanpa arah yang jelas. Kita berbuat banyak hal namun lupa tujuan. Kita sibuk mengejar dunia, tapi lupa untuk bertanya, untuk apa semua ini? Bulan Sya'ban mengajak kita merenung dengan tenang, menata ulang niat. Apakah hidup kita masih berjalan di jalan yang Allah ridhoi? Apakah amal kita dilakukan karena Allah atau karena ingin dilihat manusia? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terasa berat, tapi justru disitulah ketenangan bermula. Saudaraku, Allah Maha Lembut. Allah tahu bahwa hambanya sering lalai, sering lupa, sering salah. Maka Allah tidak langsung menghukum, tapi memberi waktu. Sya'ban adalah waktu itu, waktu untuk memperbaiki tanpa tekanan,
waktu untuk kembali tanpa rasa malu. Allah tidak pernah berkata, "Mengapa baru sekarang?" Allah justru menyambut hambanya kapanpun ia kembali. Bahkan langkah kecil menuju Allah lebih dicintai daripada niat besar yang tak pernah diwujudkan. Ketika amal diangkat di bulan Sya'ban, itu juga menjadi pengingat bahwa hidup kita suatu hari akan diangkat sepenuhnya. Akan ada hari di mana semua yang kita lakukan diperlihatkan. Namun Allah dengan kasih sayangnya memberi kita kesempatan setiap tahun untuk memperbaiki catatan itu, agar ketika saat itu tiba, kita datang dengan hati yang lebih bersih dan amal yang lebih jujur. Saudaraku, jangan merasa kecil jika amalmu sedikit. Jangan merasa hina jika ibadahmu belum sempurna. Yang Allah lihat bukan seberapa banyak, tapi seberapa sungguh-sungguh. Bisa jadi satu istighfar yang keluar dari hati yang tulus lebih berat timbangannya daripada banyak amal yang dilakukan tanpa keikhlasan. Sya'ban mengajarkan kita untuk tidak meremehkan kebaikan kecil, karena di sisi Allah tidak ada amal yang sia-sia. Di bulan ini, cobalah perlahan-lahan mendekat. Tambahkan salawat meski hanya beberapa kali sehari. Perbanyak istighfar meski di sela kesibukan. Baca Al-Quran meski hanya beberapa ayat. Allah tidak meminta kita langsung banyak. Allah hanya ingin kita konsisten. Hati yang awalnya keras akan mulai lunak. Jiwa yang gelisah akan mulai tenang. Karena ketika kita mendekat kepada Allah, Allah mendekat lebih cepat kepada kita. Saudaraku, jika selama ini kamu merasa hidupmu jauh dari Allah, jangan berkecil hati. Bisa jadi bulan Sya'ban ini adalah jawaban dari doa-doamu yang lama. Jawaban berupa kesempatan, jawaban berupa waktu, jawaban berupa ketenangan yang perlahan tumbuh di dalam dada. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan menunggu Ramadan untuk berubah, karena belum tentu kita dipertemukan dengannya. Tapi jika hari ini Allah masih memberi kita Sya'ban, itu tanda bahwa Allah masih membuka pintu. Maka sambutlah bulan Sya'ban dengan hati yang rendah. Datanglah kepada Allah dengan membawa segala kekurangan. Jangan membawa kesombongan. Jangan membawa rasa putus asa. Bawalah harapan, karena Allah Maha menerima. Semoga di bulan Sya'ban ini, Allah membimbing langkah kita, menenangkan jiwa kita, dan mengangkat amal kita dengan penuh rahmat-Nya. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada titik tertentu dalam hidup, kelelahan hati sering muncul bukan karena kita kurang berusaha, tetapi karena kita merasa sendirian. Kita sudah berdoa, sudah berikhtiar, sudah bersabar, namun hasilnya belum seperti yang kita harapkan. Di saat seperti itu, hati mulai bertanya, apakah Allah melihatku? Apakah Allah mendengar doaku? Pertanyaan ini bukan tanda lemahnya iman, tapi tanda hati yang sedang butuh dikuatkan. Dan bulan Sya'ban hadir membawa jawaban yang menenangkan, bahwa Allah selalu melihat, selalu mendengar, dan tidak pernah lalai sedikit pun. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwa amal-amal manusia diangkat di bulan Sya'ban, itu bukan sekadar informasi, tapi kabar gembira. Kabar bahwa setiap usaha kita tidak pernah hilang. Setiap doa yang terucap pelan di sudut malam, setiap keluh yang kita sampaikan hanya kepada Allah, setiap sabar yang kita tahan meski hati ingin menyerah, semuanya tercatat dengan penuh perhatian. Allah tidak hanya melihat hasil akhirnya, Allah melihat proses panjang yang kita jalani. Bahkan kelelahan yang kita rasakan pun diketahui olehnya. Saudaraku, seringkali kita mengukur nilai diri dari penilaian manusia. Jika dipuji, kita merasa berarti. Jika diabaikan, kita merasa gagal. Padahal penilaian manusia sangat terbatas. Mereka hanya melihat apa yang tampak, tidak tahu perjuangan di balik layar. Allah berbeda. Allah melihat sampai ke relung hati. Allah tahu berapa kali kita hampir menyerah, namun memilih bertahan. Allah tahu berapa kali kita ingin mengeluh, tapi memilih diam dan berdoa. Dan semua itu menjadi amal yang diangkat, menjadi bukti bahwa kita tidak sia-sia. Bulan Sya'ban mengajarkan kita untuk mengalihkan fokus dari manusia kepada Allah. Ketika kita merasa tidak dihargai, ingatlah bahwa Allah menghargai setiap usaha kita. Ketika kita merasa doa kita lama dikabulkan, ingatlah bahwa Allah sedang menyiapkan waktu terbaik. Ketika kita lelah, ingatlah bahwa Allah tidak pernah lelah mendengar kita. Kesadaran inilah yang perlahan menenangkan hati, karena ketenangan tidak datang dari banyaknya pujian, tapi dari keyakinan bahwa Allah bersama kita. Saudaraku,
ada satu hal yang sering membuat hati semakin berat, yaitu membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kita melihat orang lain tampak lebih bahagia, lebih sukses, lebih tenang. Lalu kita bertanya, mengapa hidupku begini? Padahal kita tidak tahu ujian apa yang mereka simpan. Sya'ban mengajak kita untuk berhenti sejenak dari perbandingan itu. Allah memberi setiap hamba ujian sesuai kemampuannya. Apa yang kita jalani hari ini adalah jalan terbaik untuk kita, meski terasa berat. Ketika amal diangkat di bulan Sya'ban, itu juga menjadi pengingat bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang paling banyak terlihat, tapi siapa yang paling ikhlas di hadapan Allah. Bisa jadi orang yang hidupnya biasa saja, yang tidak dikenal manusia, justru memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Karena amalnya tulus, karena sabarnya panjang, karena hatinya selalu kembali kepada Allah saat diuji. Dan ini adalah ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Saudaraku, Allah tidak pernah meminta kita kuat sepanjang waktu. Allah hanya meminta kita jujur pada keadaan kita. Jika lelah, mengadulah kepada Allah. Jika sedih, ceritakan kepada Allah. Jika takut, berlindunglah kepada Allah. Bulan Sya'ban mengajarkan kita untuk memperbanyak doa dengan hati yang terbuka. Bukan doa yang dihafal saja, tapi doa yang keluar dari kedalaman jiwa. Doa yang jujur, meski kata-katanya sederhana. Karena Allah lebih mencintai doa yang tulus daripada doa yang indah tapi kosong. Saat hati kita yakin bahwa Allah melihat dan mencatat semua yang kita lakukan, maka kita tidak lagi mudah putus asa. Kita akan tetap berbuat baik meski tidak dilihat, tetap bersabar meski tidak dipuji, tetap beribadah meski terasa berat. Karena kita tahu ada Allah yang menjadi saksi. Dan keyakinan inilah yang menjadi sumber kekuatan yang tenang, kekuatan yang tidak berisik tapi kokoh. Saudaraku, mungkin hari ini hidupmu masih penuh tanda tanya. Masalah belum selesai, doa belum terjawab, dan hati masih sering gelisah. Namun jangan buru-buru menilai Allah tidak adil. Bisa jadi Allah sedang mengangkat derajatmu melalui kesabaran. Bisa jadi Allah sedang membersihkan hatimu melalui ujian. Dan bisa jadi bulan Sya'ban ini adalah waktu di mana Allah ingin kamu lebih dekat, lebih tenang, dan lebih percaya. Maka teruslah melangkah meski pelan. Teruslah berdoa meski air mata mengiringi. Teruslah berharap meski hasilnya belum terlihat. Karena selama Allah masih memberimu waktu, selama Allah masih mempertemukanmu dengan bulan Sya'ban, itu tanda bahwa pintunya masih terbuka lebar. Semoga Allah menenangkan hati kita dengan keyakinan bahwa Dia selalu melihat, selalu mendengar, dan selalu bersama hambanya yang bersabar. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita menyadari bahwa Allah selalu melihat, mendengar, dan mencatat setiap amal serta perjuangan kita, ada satu hal penting yang sering menjadi penghalang ketenangan hati, yaitu hati yang belum benar-benar bersih. Banyak dari kita rajin beribadah, memperbanyak doa, bahkan berusaha mendekat kepada Allah. Namun hati masih terasa berat dan gelisah. Bukan karena ibadahnya kurang, tapi karena hati masih menyimpan beban yang tidak kita sadari. Beban itu bernama dendam, sakit hati, dan luka yang belum dilepaskan. Bulan Sya'ban datang membawa pelajaran tentang membersihkan hati. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Allah melimpahkan ampunannya di bulan Sya'ban kepada hamba-hambanya, kecuali mereka yang masih menyimpan permusuhan dan kebencian di dalam hatinya. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan kita bahwa hati yang penuh luka sulit menerima cahaya. Ampunan Allah itu luas, namun hati yang tertutup oleh dendam seringkali tidak siap menerimanya. Saudaraku, menyimpan dendam adalah salah satu bentuk kelelahan yang paling berat. Kita mungkin merasa kuat dengan menyimpan amarah, merasa benar dengan terus mengingat luka, namun sebenarnya hati kita sedang perlahan terkuras. Setiap kali mengingat perlakuan orang lain, luka itu kembali terbuka. Setiap kali membayangkan ketidakadilan, hati kembali panas. Tanpa kita sadari, energi jiwa kita habis hanya untuk mengingat hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Bulan Sya'ban mengajak kita untuk berhenti menyiksa diri dengan beban itu. Memaafkan memang tidak mudah, dan Allah tahu itu. Allah tidak memerintahkan kita memaafkan karena Allah tidak memahami luka kita.
Justru Allah memerintahkan memaafkan karena Allah tahu betapa beratnya luka yang kita bawa. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Memaafkan adalah keputusan untuk tidak lagi membiarkan luka itu menguasai hidup kita. Ketika kita memaafkan, yang paling diuntungkan bukan orang lain, tapi hati kita sendiri. Saudaraku, seringkali kita berharap Allah menghapus dosa-dosa kita, namun kita lupa bahwa kita juga diminta menghapus beban di hati kita. Bagaimana mungkin kita berharap hati tenang jika kita masih membawa amarah kemana-mana? Bagaimana mungkin kita berharap doa diangkat jika kita masih mengikat diri dengan kebencian? Bulan Sya'ban adalah waktu yang tepat untuk berdamai. Berdamai dengan orang lain dan yang lebih penting, berdamai dengan diri sendiri. Mungkin ada luka yang terasa sangat dalam, pengkhianatan, ketidakadilan, ucapan yang menyakitkan, atau perlakuan yang tidak pantas. Allah tidak pernah meremehkan semua itu. Allah Maha Adil. Setiap ketidakadilan pasti akan dibalas dengan keadilannya. Tugas kita bukan membalas, tapi menjaga hati agar tetap hidup. Ketika kita menyerahkan urusan itu kepada Allah, hati kita akan lebih ringan. Kita tidak lagi membawa beban yang bukan tanggung jawab kita. Saudaraku, membersihkan hati bukan proses yang instan. Tidak cukup hanya berkata, "Saya sudah memaafkan," lalu selesai. Kadang luka itu kembali muncul, dan itu wajar. Yang penting adalah kita terus berusaha. Setiap kali luka itu muncul, kembalikan kepada Allah. Ucapkan istighfar, mohonkan kekuatan. Katakan kepada Allah bahwa kita ingin memaafkan, meski hati masih bergetar. Allah mencintai usaha itu. Bulan Sya'ban adalah bulan latihan jiwa, latihan untuk melembutkan hati, latihan untuk menurunkan ego, latihan untuk tidak selalu ingin benar. Karena selama kita sibuk mempertahankan ego, hati kita sulit tenang. Ketika kita memilih merendah, memilih mengalah demi ketenangan, Allah akan meninggikan derajat kita dengan cara yang tidak kita sangka. Saudaraku, jangan remehkan kebersihan hati. Hati yang bersih membuat ibadah terasa ringan, doa terasa dekat, hidup terasa lebih lapang. Masalah mungkin masih ada, ujian mungkin belum selesai, tapi hati kita tidak lagi sesak. Inilah ketenangan yang Allah janjikan. Ketenangan yang lahir bukan karena semua masalah hilang, tapi karena hati sudah berserah sepenuhnya kepada Allah. Jika hari ini hatimu masih berat untuk memaafkan, jangan putus asa. Mulailah dengan niat, mulailah dengan doa, mulailah dengan melepaskan sedikit demi sedikit. Allah tidak menuntut kita sempurna, Allah hanya menuntut kita berusaha. Dan di bulan Sya'ban ini, usaha kecil untuk membersihkan hati bisa menjadi sebab Allah melimpahkan ampunan dan ketenangan yang besar. Semoga Allah melembutkan hati kita, mengangkat beban yang selama ini kita simpan, dan menjadikan bulan Sya'ban sebagai awal dari hati yang lebih lapang, lebih tenang, dan lebih dekat kepadanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah hati mulai dibersihkan dari beban luka dan dendam, kini saatnya kita mengisi hati itu dengan cahaya. Karena hati yang kosong, jika tidak diisi dengan kebaikan, akan mudah kembali dipenuhi kegelisahan. Bulan Sya'ban adalah waktu yang sangat indah untuk mengisi hati dengan amalan-amalan sederhana yang menenangkan jiwa. Amalan yang tidak memberatkan, tidak memaksa, tapi dilakukan dengan penuh keikhlasan dan cinta kepada Allah. Seringkali kita berpikir bahwa untuk dekat dengan Allah, kita harus melakukan amalan yang besar dan berat. Padahal, Allah Maha Lembut dan Maha Memudahkan. Allah mencintai amalan yang dilakukan secara terus-menerus meski sedikit. Di bulan Sya'ban, kita diajak untuk membiasakan diri dengan kebaikan kecil. Kebaikan yang mungkin terlihat sepele di mata manusia, namun sangat berarti di sisi Allah. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Sya'ban adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat bukan hanya ucapan lisan, tapi bentuk cinta dan pengakuan bahwa kita membutuhkan teladan. Setiap sholawat yang kita ucapkan membawa ketenangan. Hati yang gelisah perlahan menjadi tenang, pikiran yang kusut mulai jernih. Karena sholawat menghubungkan kita dengan Rasulullah SAW. Dan siapa yang banyak bersolawat, Allah akan melimpahkan rahmat kepadanya. Selain sholawat, istighfar juga menjadi amalan yang sangat menenangkan. Istighfar bukan hanya untuk orang yang merasa banyak dosa. Istighfar adalah kebutuhan setiap hati. Dengan istighfar,
Kita mengakui bahwa kita lemah dan membutuhkan ampunan Allah. Setiap kali kita beristighfar, seakan kita meletakkan beban di hadapan Allah dan berkata, "Ya Allah, aku tidak mampu memikul semua ini sendirian." Dan Allah tidak pernah menolak hamba yang datang dengan kerendahan hati. Saudaraku, membaca Al-Quran di bulan Sya'ban juga menjadi penyejuk jiwa yang luar biasa. Tidak perlu menargetkan banyak, cukup beberapa ayat, namun dibaca dengan hati yang hadir. Al-Quran bukan sekedar bacaan, tapi obat bagi hati yang terluka. Ketika ayat-ayat Allah masuk ke dalam hati, kegelisahan perlahan tersingkir. Allah sendiri yang menenangkan hambanya melalui firman-Nya. Puasa sunnah di bulan Sya'ban juga menjadi latihan jiwa yang sangat berharga. Puasa mengajarkan kita untuk mengendalikan diri, menahan keinginan, dan lebih peka terhadap keadaan hati. Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan ini sebagai bentuk persiapan menuju Ramadan. Puasa bukan hanya menahan lapar, tapi juga menahan lisan, menahan emosi, dan menahan prasangka buruk. Ketika kita mampu menahan diri, hati akan terasa lebih ringan. Saudaraku, jangan remehkan doa-doa sederhana. Doa yang kita panjatkan di sela kesibukan, doa yang kita ucapkan sambil menahan air mata, doa yang mungkin terdengar biasa namun penuh kejujuran. Allah mencintai doa seperti itu. Di bulan Sya'ban, jadikan doa sebagai teman. Tidak harus panjang, tidak harus indah, cukup jujur, karena Allah lebih mendengar suara hati daripada rangkaian kata. Amalan kecil lainnya yang sering terlupakan adalah berbuat baik kepada sesama. Senyum yang tulus, ucapan yang lembut, membantu orang lain tanpa berharap balasan. Semua itu adalah ibadah. Ketika kita membahagiakan orang lain, hati kita pun ikut bahagia. Ketika kita meringankan beban orang lain, Allah akan meringankan beban kita. Ini janji Allah yang tidak pernah ingkar. Saudaraku, bulan Sya'ban bukan tentang memperbanyak target, tapi tentang memperbaiki kebiasaan. Tidak perlu memaksa diri hingga lelah, cukup konsisten, sedikit demi sedikit. Karena perubahan yang bertahan lama lahir dari kebiasaan kecil yang dijaga dengan cinta. Jika hari ini kita bisa menambah satu amalan, itu sudah sangat berharga di sisi Allah. Ketika hati mulai terisi dengan kebaikan, ketenangan akan datang dengan sendirinya. Kita tidak lagi mudah marah, tidak lagi mudah putus asa, tidak lagi mudah iri dengan hidup orang lain, karena hati kita sibuk dengan Allah. Dan hati yang sibuk dengan Allah tidak punya ruang untuk kegelisahan yang berlebihan. Semoga Allah memudahkan kita mengisi bulan Sya'ban ini dengan amalan-amalan yang menenangkan jiwa, amalan yang mendekatkan kita kepadanya, dan amalan yang menjadi bekal indah ketika Ramadan datang. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada akhirnya bulan Sya'ban mengajarkan kita satu hal yang sangat menenangkan, bahwa Allah tidak pernah terburu-buru terhadap hambanya. Allah memberi waktu, Allah memberi kesempatan, Allah memberi ruang bagi hati untuk kembali pulang. Di saat kita merasa hidup ini terlalu berat, Allah tidak menambah beban, tapi justru menawarkan ketenangan melalui kedekatan dengannya. Sya'ban adalah bukti bahwa sebelum Ramadan datang dengan segala tuntutannya, Allah terlebih dahulu menenangkan jiwa kita yang lelah. Mungkin hari ini hidup kita belum berubah, masalah masih ada, ujian masih terasa, dan hati masih sering bergetar oleh rasa takut dan cemas. Namun jangan pernah merasa bahwa usaha kita sia-sia, karena setiap langkah kecil menuju Allah adalah langkah yang sangat berarti. Setiap niat baik, setiap doa yang terucap, setiap air mata yang jatuh karena ingin berubah, semuanya dicintai oleh Allah. Bahkan sebelum Ramadan tiba, Allah sudah membuka pintu rahmat-Nya melalui bulan Sya'ban. Saudaraku, jangan menunggu hati benar-benar bersih untuk kembali kepada Allah. Jangan menunggu iman terasa kuat untuk beribadah. Kembalilah dalam keadaan apa adanya, karena Allah tidak pernah menuntut kesempurnaan. Allah hanya ingin kejujuran. Datanglah dengan hati yang lelah, dengan jiwa yang rapuh, dengan iman yang naik turun. Allah Maha menerima. Dan seringkali justru dari titik terendah itulah Allah mengangkat derajat seorang hamba. Bulan Sya'ban juga mengingatkan kita bahwa hidup ini tidak lama. Waktu terus berjalan dan kita tidak pernah tahu apakah masih diberi kesempatan bertemu Ramadan. Maka selama Allah masih memberi kita napas, selama Allah masih mempertemukan kita dengan hari-hari Sya'ban, jangan sia-siakan.
Jadikan bulan ini sebagai titik balik, bukan titik balik yang besar dan dramatis, tapi titik balik yang jujur dan istiqomah. Perubahan kecil yang dilakukan dengan sungguh-sungguh lebih dicintai oleh Allah daripada niat besar yang tidak pernah diwujudkan. Saudaraku, jika selama ini kamu merasa jauh dari Allah, jangan putus asa. Jarak itu bukan karena Allah menjauh, tapi karena kita yang jarang melangkah. Dan kabar baiknya, satu langkah kecil menuju Allah akan disambut dengan langkah yang jauh lebih besar darinya. Allah lebih rindu kepada hambanya daripada hamba itu rindu kepadanya. Maka jangan takut untuk kembali, jangan takut untuk memulai lagi. Allah tidak pernah lelah menerima taubat. Ketika amal diangkat di bulan Syaban, jadikan momen itu sebagai doa dalam hati. Ya Allah, angkatlah amal kami yang sedikit ini dengan rahmat-Mu, tutupilah kekurangan kami dengan ampunan-Mu, dan jangan Engkau nilai kami dengan keadilan-Mu semata, tapi nilai kami dengan kasih sayang-Mu. Karena jika Allah menilai dengan keadilan saja, tak ada satupun dari kita yang selamat. Namun dengan rahmat-Nya, Allah mengangkat hambanya meski penuh dosa. Saudaraku, semoga bulan Sya'ban ini menjadi bulan di mana hati kita menemukan kembali ketenangannya. Bulan di mana kita belajar melepaskan beban yang tidak perlu. Bulan di mana kita belajar berharap kepada Allah. Dan bulan di mana kita mempersiapkan diri menyambut Ramadan dengan jiwa yang lebih tenang, lebih bersih, dan lebih dekat kepadanya. Mari kita tutup dengan doa semoga Allah menerima amal kita, mengampuni dosa-dosa kita, menenangkan hati kita yang lelah, dan mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan iman yang lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga apa yang kita dengarkan hari ini menjadi pengingat lembut bagi hati kita semua. Jika ada kata yang menyentuh jiwa, itu semua datang dari Allah. Dan jika ada kekurangan, itu murni dari keterbatasan manusia. Semoga Allah menerima amal kecil kita, menenangkan hati kita yang lelah, dan menguatkan langkah kita untuk terus mendekat kepadanya. Jika video ini terasa bermanfaat dan menenangkan, jangan lupa untuk klik like sebagai bentuk dukungan agar dakwah ini bisa menjangkau lebih banyak hati yang sedang membutuhkan. Bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, atau siapapun yang mungkin sedang lelah jiwanya, karena bisa jadi ini adalah jawaban doa mereka. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Langkah Cahaya, agar kita bisa terus berjalan bersama dalam cahaya iman, saling menguatkan dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Semoga setiap langkah kita selalu Allah arahkan menuju kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.